Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba. Salam sehat dan istiqomah para jamaah Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ikhwan mengambil tema salatlah sebelum disolatkan. Salatlah sebelum disolatkan adalah sebuah pengingat untuk mendirikan salat fardu saat masih hidup, karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Frasa ini menekankan kewajiban umat muslim untuk melaksanakan sholat agar tidak menyesal di kemudian hari. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi menyebutkan bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab saat hari kiamat. Apabila sholat seorang baik, ia akan beruntung. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, ia akan merugi. Jika ada kekurangan dalam sholat wajib, sholat sunnah akan menyempurnakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Melaksanakan sholat tepat waktu menunjukkan komitmen seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat tidak memberi dispensasi untuk meninggalkan sholat bahwa saat sedang berperang. Sholatlah sebelum engkau disolatkan sering menghiasi tulisan di berbagai jenis kendaraan umum. Di bagian belakang truk di jalanan terlihat jenaka, namun pesan ini sebenarnya mendalam dan layak direnungkan. Sholat adalah rukun Islam kedua, kewajiban utama bagi setiap muslim. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, bagaimana caranya menjaga sholat agar tidak sampai kecolongan waktu? Kehidupan modern yang padat sering kali membuat seseorang menunda-nunda sholat. Awalnya hanya berniat mengakhirkan beberapa menit, tetapi ternyata malah menjadi beberapa jam. Tiba-tiba saja waktu sholat hampir habis dan akhirnya tidak sempat melaksanakan sholat tersebut dengan baik. Jika hal ini terus berlanjut, bisa-bisa suatu hari kita benar-benar disolatkan tanpa sempat memperbaiki kebiasaan kita. Agar tetap menghargai waktu sholat, ada beberapa tips praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, coba atur alarm di ponsel untuk setiap waktu sholat. Dengan pengikat ini, kita tidak akan lupa atau merasa keasikan hingga lupa waktu. Kedua, mulailah dengan niat yang kuat. Tanamkan dalam diri bahwa sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita memiliki janji penting dengan orang yang sangat dihormati, pasti kita akan datang tepat waktunya, bukan? Ketiga, cobalah untuk memahami manfaat dan keutamaan sholat tepat waktu. Ketika kita sholat di awal waktu, hati terasa lebih ringan dan ada kedamaian tersendiri yang menyelimuti.
Semangat untuk menjalankan aktivitas harian pun terasa meningkat beberapa. Berbeda dengan saat menunda-nunda, kadang kita malah merasa terburu-buru dan tidak bisa fokus dalam sholat. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu mendisiplinkan diri dan menjadikan sholat sebagai prioritas, bukan sekedar kewajiban. Sholat tepat waktu menunjukkan komitmen seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatlah sebelum engkau disolatkan adalah pengingat penuh makna. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita melupakan kewajiban utama. Maka marilah jadikan sholat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup. Sesekali tersenyumlah ketika melihat tulisan sholatlah sebelum engkau disolatkan di jalan. Di balik kesederhanaannya ada peringatan yang serius untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Sholat telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau telah menempuh perjalanan hingga ke langit 7. Hal ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jahanam tidak butuh penghuni, tapi manusia sendirilah yang memilihnya. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Dari ayat ini dapat dipahami jika orang-orang sama sekali meninggalkan sholat, maka dia bukan saudara seagama bagi umat Islam lainnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang siapakah yang akan menjadi penghuni Sakor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. Hal lainnya yang menunjukkan betapa besar dan agung kewajiban sholat ini adalah syariat yang tidak memberikan dispensasi bagi seorang untuk meninggalkan sholat maupun mereka sedang berperang melawan orang-orang kafir. Hanya saja mereka mendapatkan keringanan dalam penunaiannya, yaitu dengan melakukan sholat khauf, sholat dalam kondisi mencekam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ketika hidup tak sesuai rencana, ingatlah Allah selalu punya cara. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad juga ashabu sunan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang selalu menjaga sholat, maka baginya cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat akan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat.
Salat dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam permasalahan budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Begitu intens dan ketatnya syariat dalam permasalahan sholat ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam syariat. Oleh karena itu, para sahabat Nabi sangat tegas dalam perihal terkait ibadah sholat sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, tidak ada bagian dari Islam bagi orang-orang tidak mengerjakan sholat. Tidak ada bagian dari agama orang yang tidak mengerjakan sholat. Abdullah bin Syaqiq al-Ukhaili radhiyallahu anhu berkata, sahabat Muhammad SAW memandang tidak ada amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan kecuali sholat. Sejatinya setiap muslim memperlihatkan sholat kita. Hendaknya kita bersungguh-sungguh memacu diri kita untuk menunaikan rukun Islam yang agung ini. Ia adalah tiang yang menyebabkan berdirinya bangunan agama seseorang. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu memperhatikan sholat dan menjaganya setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma firlil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna inasina aw aqtana. Rabbana wa la tahmil alaina ihsran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la tuqatal lana bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna walanna fansur alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqin imama. Allahumma fini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.